Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Ayu Noviani Hanum, SEMSI AKT, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan selamat malam teman-teman kelas akuntansi B yang masih semangat untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Baik, mari kita lanjutkan lagi bab berikutnya, yaitu bab 3, di mana kita membahas tentang perluasan sistem informasi akuntansi dan jaringan komputer yang disusun oleh Riyanda Wulansayakti dengan NIM E2B020315 dan teman saya Hilwa Aulia Maulida dengan NIM E2B020317. Baik, di sini akan saya jelaskan konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program, penggunaan bersama, dan terdapat perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer dan saling berhubungan atau beberapa server. Di sini server sendiri adalah komputer yang difungsikan sebagai pelayanan, di mana pengiriman data dan penerimaan data di antara komputer-komputer yang tersambung. Selanjutnya, ada tujuan membangun komputer, yaitu membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Adapun juga kendala-kendala dalam membangun jaringan komputer, antara lain masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan. Ada juga manfaat membangun jaringan komputer. Terdapat 5 manfaat. Yang pertama, sharing resources, yaitu bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun dari pemakai. Yang kedua, manfaatnya adalah media komunikasi, di mana sebagai alat komunikasi antar pengguna baik telekonferensi maupun untuk pengirim pesan. Yang ketiga, yaitu integrasi data. Pembangunan jaringan dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Yang keempat, keamanan data, di mana sistem jaringan komputer memberikan perlindungan terhadap data, jaminan keamanan data, dan diberikan melalui pengaturan hak akses para pemakai dan passwordnya akan juga diberi dan juga akan terjaga password itu. Yang kelima, efisien dan terkini. Dengan adanya penggunaan sumber daya secara bersama-sama, maka pemakai bisa mendapatkan hasil dengan maksimal dan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, ada tipe-tipe jaringan berdasarkan perorganisasian, yaitu jaringan peer-to-peer, di mana jaringan ini setiap komputer terhubung pada jaringan dapat juga untuk berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer atau perantara. Ini yang di tengah
salah satu contoh atau gambar bentuk dari jaringan peer-to-peer. Kelebihan jaringan peer-to-peer adalah antara lain, yang pertama, biaya dibutuhkan untuk penerapannya jauh lebih murah. Yang kedua, setiap komputer dalam jaringan akan bertindak sebagai server sekaligus client, sehingga setiap komputer memiliki hak yang sama. Yang ketiga, kinerja jaringan tidak tergantung kepada server. Berikutnya, kekurangan topologi peer-to-peer. Jadi, ada kelebihan dan ada kekurangan. Kekurangannya antara lain, yang pertama, jika tingkat keamanan jaringan lemah atau rendah, rentang terhadap serangan pihak luar, sebab tanpa adanya server, keamanan dalam jaringan ditentukan oleh setiap user masing-masing komputer. Yang kedua, backup juga dilakukan pada masing-masing komputer. Yang ketiga, untuk troubleshooting, jaringan ini lebih sulit karena semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringan. Berikutnya masih dalam tipe-tipe jaringan berdasarkan perorganisasian. Yang kedua ada jaringan client server. Pada jaringan client server terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer-komputer lainnya berfungsi sebagai client. Sesuai namanya, maka komputer server berfungsi dalam bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Bentuk pelayanan yang diberikan komputer server adalah yang pertama disk sharing, yang kedua burn sharing, yang ketiga mengatur keamanan jaringan data dalam jaringan. Yang keempat, mengatur dan mengontrol hak dan waktu akses perangkat yang ada. Mohon dilihat pojok kanan atas ini adalah bentuk dari beberapa isi yang ada dalam jaringan client server. Baik, selanjutnya masih dengan tipe-tipe jaringan berdasarkan perorganisasian. Yang ketiga adalah jaringan hybrid. Pengertian dari hybrid adalah adanya penggabungan dari dua maupun lebih jenis jaringan topologi yang tidak sama, seperti pada suatu jaringan yang telah menggunakan topologi ring kemudian digabungkan pada jaringan yang lainnya dan menggunakan topologi star. Dengan hal ini, maka topologi yang baru telah terbentuk dari hubungan topologi jaringan tersebut. Adapun kelebihan jaringan memiliki kecepatan transfer, tidak menggunakan pada jaringan keseluruhan, memiliki kinerja yang dapat diandalkan, dapat dikembangkan dengan mudah dan fleksibel. Ada juga kekurangan jaringan. Yang pertama adalah pengelolaan yang rumit, yang kedua kita harus teliti, dan keempat biaya lebih mahal. Mohon teman-teman untuk melihat pojok kanan atas. Di sini ada bentuk atau contoh siklus jaringan hybrid. Baik, selanjutnya berdasarkan jarak dan area kerjanya, komputer dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, local area network atau LAN. Jaringan ini menghubungkan antara personal komputer atau server yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh, seperti di dalam gedung atau satu area bangunan dengan radius maksimum 10 km. Pada jaringan lokal ini, kecepatan pengiriman data relatif tinggi, yaitu antara 1 sampai 100 Mbps. Biasanya jaringan lokal ini dimiliki dan dioperasikan oleh satu lembaga tanpa menggunakan fasilitas dari perusahaan telekomunikasi umum. Jaringan komputer di lembaga pendidikan umumnya tergolong LAN. Local area network dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama jarak, yang kedua topologi. Baik, jarak di sini jaringan ini digunakan untuk menghubungkan simpul,
yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh seperti dalam satu bangunan atau satu gedung dengan radius maksimal 10 km. Jadi sudah jelas ya yang sebelumnya saya jelaskan. Jenis dari dua hal ini adalah jarak. Di sini memang local area network tidak bisa berjauhan karena dia memiliki radius maksimum 10 km. Yang kedua, topologi. Topologi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan cara bagaimana komputer terhubung dalam satu jaringan. Adapun bentuk-bentuk topologi. Yang pertama, topologi bus. Yang kedua, topologi ring. Yang ketiga, topologi star. Yang keempat, topologi tree. Dan yang kelima, topologi mesh. Untuk contohnya sudah saya berikan di slide ini. Mohon teman-teman untuk melihat pojok kanan bawah. Di sini ada beberapa contoh topologi yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini bentuk siklusnya. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan jarak dan area kerja komputer dibedakan menjadi 3 kelompok. Ini masih membahas yang awal tadi. Yang pertama tadi kan saya bahas LAN, local area network. Yang kedua, metropolitan area network. Metropolitan area network. Jaringan ini merupakan jaringan komputer memiliki radius 10-50 km. Merupakan pilihan untuk membangun jaringan komputer antara kantor dalam suatu kota dengan kecepatan transmisi antara 45-600 Mbps. Untuk membentuk jaringan MAN atau Metropolitan Area Network dapat memanfaatkan fasilitas dari perusahaan telekomunikasi umum atau menggunakan paket program radio. Ada juga fungsi Metropolitan Area Network. Yang pertama, mencakup area yang cukup luas antara 5 hingga 50 km. Yang kedua, jaringan umumnya tidak dimiliki satu organisasi tertentu. Yang ketiga, kerap bertindak sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi untuk sumber daya daerah. Berikut ini yang di tengah, mohon teman-teman untuk melihat gimana siklus atau bentuk dari Metropolitan Area Network. Dan ini yang ketiga, masih dengan berdasarkan jarak dan area kerja komputer. Adalah yang terakhir, WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer ini memiliki radius sangat besar, menghubungkan LAN dan MAN melewati batas geografis, mencakup antara wilayah negara dan benua, serta bersifat memiliki umum dan memiliki kecepatan transmisi di bawah 1 Mbps. Ada juga yang terakhir itu internet. Internet nanti akan dibahas dengan teman saya Hilwa. Cuma di sini juga dicantumkan karena saling berkaitan. Internet, sebuah jaringan komputer yang sangat besar menghubungkan seluruh sistem jaringan komputer di seluruh dunia. Internet merupakan kumpulan dari sejumlah LAN, MAN, dan WAN dari berbagai tempat di seluruh dunia dan terhubung dengan jaringan internet tersebut. Untuk selanjutnya, komponen-komponen jaringan akan dilanjutkan oleh teman saya, Hilwa Aulia Maulida. Bisa melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Rianda atas waktunya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komponen-komponen jaringan. Dalam hal ini ada 5 komponen jaringan, yaitu perangkat komputer, kartu jaringan,
media komunikasi, konsentrator, sistem operasi jaringan. Untuk perangkat komputer, sesuai dengan fungsinya, perangkat komputer yang terdapat dalam sebuah jaringan komputer dibedakan menjadi dua, yaitu komputer server dan komputer workstation. Komputer server berfungsi untuk melayani dan mengatur jaringan komputer tersebut. Perangkat komputer server ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu dedicated server dan non-dedicated server. Dedicated server yaitu komputer server yang hanya berfungsi sebagai server, sedangkan non-dedicated server yaitu komputer server yang sekaligus juga berfungsi sebagai komputer workstation sehingga memungkinkan seorang pengguna komputer bekerja pada komputer server. Yang kedua adalah komputer workstation. Sesuai namanya, komputer ini berfungsi sebagai tempat di mana para pengguna komputer jaringan bisa bekerja. Selanjutnya ada kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card. Agar sebuah komputer dapat terhubung ke suatu jaringan, maka komputer tersebut harus dilengkapi dengan perangkat yang berupa kartu jaringan atau NIC. Kartu ini berupa sebuah kartu ekspansi yang dipasang pada salah satu slot ekspansi pada mainboard komputer. NIC ini dikenal juga sebagai network adapter. Sebagai contohnya adalah Ethernet, ArcNet, dan token ring. Komponen jaringan yang ketiga adalah media komunikasi. Sebagai media komunikasi dan transfer data dalam jaringan komputer. Untuk fungsinya, sebagai pembawa pesan jaringan, menghubungkan mesin-mesin, dan media penghubung antar jaringan. Yang keempat adalah konsentrator. Perangkat ini lebih sering disebut dengan hub. Perangkat ini digunakan sebagai sentral atau konsentrator dalam jaringan, berfungsi untuk mengatur jalannya komunikasi dan transfer data dalam jaringan tersebut. Yang terakhir adalah sistem operasi jaringan. Sebagaimana halnya dengan perangkat komputer yang bisa beroperasi setelah ada sistem operasi, maka sebuah jaringan pun dapat bekerja setelah ada sistem operasi yang mengatur jaringan tersebut. Contohnya adalah Novell NetWare, Windows NT, dan Unix. Selanjutnya mengenai protokol. Protokol sendiri adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, sintaks. Kedua, semantics. Yang ketiga adalah timing. Sintaks merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Semantics digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga adalah timing. Timing ini digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Kemudian, fungsi protokol. Fungsi protokol ini yang pertama adalah fragmentasi dan reassembly. Membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi, dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Fungsi yang kedua adalah encapsulation, yaitu melengkapi berita yang dikirimkan dengan address atau alamat, kode-kode koreksi, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Kemudian yang keempat adalah flow control,
yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima adalah error control, yang berfungsi sebagai mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang keenam adalah transmission service, memberikan pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian ada internet dan intranet. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet atau disebut dengan IP. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan www, baik dalam bentuk teks, musik, video, foto, atau apapun. Internet sendiri memiliki kelemahan dan kelebihan. Di antaranya, untuk keunggulannya, sebagai media bertukar informasi. Kemudian ada konektivitas dan jangkauan global. Untuk waktu aksesnya adalah 24 jam non-stop. Kemudian sebagai media promosi. Untuk kelemahannya sendiri, ada pencurian atas informasi pribadi. Kemudian spamming. Spamming sendiri adalah pengiriman pesan yang tidak diinginkan dalam jumlah besar. Kemudian adanya ancaman virus. Yang terakhir adalah pornografi. Dalam internet dikenal beberapa istilah sebagai berikut. Ada www atau World Wide Web, kemudian HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kemudian URL atau Uniform Research Locator. Yang keempat, HTML, Hypertext Markup Language. Selanjutnya adalah intranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan private dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Intranet biasanya perusahaan akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang acara perusahaan, kebijakan kesehatan dan keselamatan, dan buletin staff. Dengan kata lain, intranet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan pekerja. Perbedaan intranet dan internet diantaranya, untuk internet sendiri, jaringannya universal atau sangat meluas, jika intranet jaringannya sempit atau lokal. Kemudian untuk internet, perkembangannya sangat pesat, sedangkan intranet, perkembangannya cukup lambat. Internet sendiri dapat digunakan siapa saja dan kapan saja, sedangkan intranet biasanya digunakan suatu perusahaan, lembaga pendidikan, atau organisasi lainnya. Pengolahan data dalam perusahaan dan sistem data. Sistem yang melakukan tugas pengolahan data adalah sistem pengolahan data. Dalam pandangan kita, sistem pengolahan data adalah sama dengan sistem akuntansi. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada mulanya komputer hanya diterapkan untuk tugas akuntansi dan penggunaannya disebut pengolahan data elektronik atau EDP.
Selama beberapa tahun, telah digunakan 4 jenis pengolahan data. Dari awalnya adalah manual, kemudian beralih mesin K-Divan, ada juga mesin punch card, kemudian saat ini yang digunakan adalah komputer. Sistem manual adalah sistem pertama yang hanya terdiri dari manusia, alat tulis, dan buku besar atau ledger untuk membuka entry. Buku besar menggambarkan record dari operasi perusahaan. Yang kedua, mesin key-driven. Penemuan mesin ini seperti cash register, mesin ketik, dan kalkulator meja guna meringankan tugas pengurusan data yang besar. Ada pula mesin punch card. Dengan cara yang sama, sejumlah organisasi yang besar mencatat transaksi mereka ke dalam bentuk punch card atau kartu berlubang. Dan menggunakan mesin punch card untuk pemeliharaan dan pengolahan file yang penting. Yang saat ini digunakan oleh hampir semua perusahaan adalah komputer. Sekarang semua organisasi yang besar dan sebagian besar organisasi yang lebih kecil mengandalkan komputer untuk melakukan mayoritas pengolahan data mereka. Untuk tujuan pengolahan data sendiri adalah untuk menghasilkan dan memelihara rekod perusahaan yang akurat dan up to date. Tanpa memandang apakah sistem pengolahan data berupa manual, key-driven, komputer, atau kombinasi dari elemen tersebut, ada 4 tugas dasar yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan pembuatan dokumen. Untuk pengumpulan data, setiap tindakan dijelaskan oleh suatu catatan data. Bila tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, disebut transaksi. Pelaku bisnis dan accounting umumnya hanya memperhatikan transaksi yang mempunyai nilai finansial. Manipulasi data. Data perlu dimanipulasi untuk dapat diubah menjadi informasi yang berguna. Operasi manipulasi data meliputi pengklasifikasian, penyortiran, perhitungan, dan pengikhtisaran. Yang ketiga, penyimpanan data. Terdapat banyak transaksi pada setiap perusahaan. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Data tersebut perlu disimpan di suatu tempat dan harus dapat ditemukan dengan mudah bila data tersebut diperlukan. Yang terakhir adalah pembuatan data. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan maupun organisasi di dalam maupun di luar perusahaan. Output sendiri dipicu dengan 2 cara, yaitu oleh tindakan dan oleh jadwal. Oleh tindakan, output dihasilkan bila terjadi sesuatu, seperti halnya tagihan disiapkan pada saat terjadi pesanan. Jika oleh jadwal, output dihasilkan pada saat tertentu. Umumnya, output berupa dokumen, namun semakin banyak pemakai menggunakan visual atau tampilan layar untuk memperoleh informasi yang tepat waktu dan tepat guna, tanpa harus menunggu laporan rutin dari bagian akuntansi yang diterbitkan sesuai jadwal. Akses informasi dapat dilakukan secara lokal maupun global dengan menggunakan fasilitas umum. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih.